untuk memulai aktivitas. Palembang pagi. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini. Palembang pagi ini. Palembang pagi ini. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 31 Mei 2025. Dan kami informasikan terlebih dahulu untuk program Palembang pagi ini hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat kita di Mutiara Pagi. Kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dialog interaktif bersama narasumber kita nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk informasi warta berita daerah, pukul 6.30 untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG SMP 2 Palembang. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk menyimak warta berita sentral. Selanjutnya pukul 8 hingga pukul 10 kami akan memberikan informasi ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Edisi hari ini Sabtu 31 Mei 2025 bersama saya Dela Wawi. Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Al-An'am ayat 102 sampai 110 untuk edisi hari ini yang akan dibacakan oleh almarhum Qori Nawawi Dencik Halafiz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman 'amiya fa'alayha wama ana 'alaykum bihafidh. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Al-An'am ayat 102 hingga 110 yang dibacakan oleh almarhum Qori Ki Agus Haji Ahmad Nawaidin Cikalafis. Dan di Mutiara Pagi hari ini kita sudah kehadiran langsung di studio kita bersama Ustadz Andi Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini materi kita pagi hari ini mengenai menauladani Nabi Ibrahim alaihissalam, Ustadz ya. Ya. Baik, nanti untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Kami informasikan untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Andi Irawan memberikan materi mengenai menauladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Mbak Dela ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Wa qala ta'ala, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak Dela dan juga kru yang lain yang dirahmati Allah, juga para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertama mari kita bersyukur dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, mari kita memperbanyak membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang berikutnya pada pagi hari ini kita akan bahas ya dengan tema menauladani atau mencontoh, mensuri tauladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa kita angkat ini? Karena saat ini Mbak Dela memang momen kita akan melaksanakan ibadah kurban ya, di mana di bulan Zulhijjah ini banyak kita mencontoh perjuangan dakwah ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti menunaikan ibadah haji itu kan banyak yang diambil dari sejarah Nabi Ibrahim, termasuk juga kurban. Namun masalah kurban sudah kita bahas di bulan yang lalu, dan hari ini kita fokus kepada pembahasan mentauladani, mencontoh. Yang pertama apa? Yang pertama kita contoh beliau itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi luar biasa Mbak Dela. Jadi bayangkan kalau sedikit kita membaca sejarah, Nabi Ibrahim itu berdoa dengan Allah minta agar diberi keturunan, ya, agar diberi anak. Namun ketika sudah diberi oleh Allah, sudah diamanahi oleh Allah, diperintahkan untuk dikurbankan. Jadi luar biasa ini. Namun kecintaannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah, ya laksanakan atas ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan tadi di awal kami baca, inni arafil manam anni azbahuka. Ini. Nah, artinya dari sini ketaatannya kepada Allah luar biasa, ya. Kemudian yang kedua, cintanya kepada Allah ini adalah. Jadi kebanyakan kita ini ketika cinta dengan anak, dengan keluarga, dengan harta, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam Al-Quran Allah sindir kita, Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'alu dzalik fa ulaika humul khasirun. Jadi dalam ayat itu Allah tegaskan, wahai hambaku, kata Allah, ya, janganlah hartamu, anakmu, keluargamu melalaikan kamu untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan kita ini Mbak Dela lupa. Ya, itu sejarah bagaimana Sa'labah ya. Sa'labah itu hidup di zaman Rasulullah ketika belum punya apa-apa, pengen punya apa-apa. Nah, apa yang dikatakan, seandainya saya melebihi atau ada rezeki yang lebih, saya ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kenyataannya? Ketika sudah diberi oleh Allah, lupa. Ya, banyak. Contoh lagi kehidupan sehari-hari kita Mbak Dela, anggaplah umpamanya pengen ke masjid. Ya, mungkin kita berpikir kalau punya motor pengen ke masjid setiap hari salat berjamaah ya. Tapi ketika sudah punya motor, apa yang terjadi? Lupa dengan jalan masjid, di mana jalannya. Kan banyak seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Ya, cinta kepada Allah luar biasa. Ya, mahabbah ilallah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disuruh untuk mengorbankan putranya, lakukan. Ya, lakukan, asal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi artinya baik dalam keadaan suka, senang, bahagia, duka, menangis, tertawa, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, yang berikutnya Nabi Ibrahim di sini memberikan contoh kepada kita untuk berdialog ini Mbak Dela. Ya, artinya bermusyawarah dalam membina rumah tangga. Bisa jadi saat itu Nabi Ibrahim ya, ketika ingin mengorbankan putranya tanpa kompromi lagi, bisa jadi. Ia kan seorang ayah, namun tidak dengan Nabi Ibrahim. Ia berdialog, ia bermusyawarah, ia minta pendapat dengan putranya. Maka Allah abadikan, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, aku mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah, anni azbahuka, aku disuruh untuk mengorbankan ananda. Panzur mazatara, maka bagaimana pendapat ananda? Ini luar biasa Mbak Dela. Apa kata Nabi Ismail? Wahai bapakku, kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan segera. Jadi artinya hasil dari musyawarah tadi, hasil daripada Nabi Ibrahim memberikan contoh yang baik kepada anaknya, maka muncul kalimat yang indah, wahai bapakku, kalau itu adalah perintah dari Allah, maka lakukan segera. Insya Allah ayahanda akan mendapatkan ananda termasuk golongan orang-orang yang sabar. Jadi ini luar biasa Mbak Dela. Jadi pertama, apa yang kita contoh, ya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika Allah berikan rezeki, ya tidak lupa tetap cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta dengan putranya, cinta dengan anaknya, cinta dengan dunianya, namun tidak melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu kita contoh. Jadi jangan sampai kita ini tertipu dengan hiruk pikuk dunia kita. Karena sibuk dengan pekerjaan, kita lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sibuk dengan keluarga kita, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan banyak terjadi di lapangan seperti itu Mbak Dela. Ya. Terkadang hari Jumat umpama ya khatib sudah naik ke atas mimbar, masih banyak terkadang jamaah yang belum siap untuk melaksanakan ibadah sholat ataupun yang lain-lain. Ini kan salah satu sifat ya ataupun ya perilaku yang kurang baik. Nah, ketika kita merujuk kepada Nabi Ibrahim, ia tetap lakukan kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an ya iza nudiya lis-shalah, ketika kita disuruh untuk melaksanakan ibadah salat, pantasyiru, maka kita harus segera ya, kemudian selesai salat kita pantasyiru fil ar, selesai ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silakan kata Allah cari dunia, cari dunia kita selebar mungkin, sebanyak mungkin, agar kita menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Ini artinya Mbak Dela sedikit ya pengantar ya apa yang harus kita contoh terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama keteguhannya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Dela. Baik, dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami tadi sudah dibuka bersama Ustadz Andi Irawan di line telepon kami di 07113699977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790 atau juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda, ada Ustadz Andi. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz ya, saya kepengen tahu juga ya. Berarti dalam untuk mencapai ridha Allah kita perlu berkorban gitu Pak Ustadz ya. Ya, terus? Ya, apa saja tuh yang kita lakukan dalam berkorban tersebut Pak Ustadz? Oke. Baik, Ya. segitu saja Itu Bunda. aja, terima kasih Ya. waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam. Ustadz. Baik ya, Ibu Ida di Banyuasin Mbak Dela ya. Jadi luar biasa ini Mbak Dela, pagi-pagi sudah sampai ke Banyuasin ya. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi begini Bu Ida ya, memang hidup ini penuh dengan pengorbanan. Ya, ada yang berkorban. Contoh sebenarnya begini. Ketika kita bicara masalah korban, ini sudah ada di zaman Nabi Adam ini Mbak Dela. Ya, Nabi Habil dan Qabil itu sudah berkorban. Ya, Habil berkorban kambing, kemudian Qabil berkorban dengan buah-buahan. Artinya itu ia lakukan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ia lakukan untuk mendekatkan kepada Allah. Maka kalau kita ambil makna dasar, kurban itu aja taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh umpama kita ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat subuh, ya tentu kita berkorban bangun pagi-pagi. Ini berat Mbak Dela, ya berat sekali bangun subuh itu. Tapi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita korbankan waktu kita. Ya. Contoh lagi, kita ingin umpamanya menghadiri pengajian, menghadiri majelis ta'lim, menghadiri umpamanya majelis zikir. Tentu kita akan berpisah dengan anak kita mungkin untuk sementara, dengan istri kita untuk sementara, dengan sanak saudara kita untuk sementara. Itu kan pengorbanan semua. Ya. Atau kita berkorban tenaga. Kita ingin ke masjid, kita melangkahkan kaki kita. Itu kan butuh tenaga Mbak Dela. Ya, apalagi kalau hujan umpamanya kan, atau panas, itu kan pengorbanan semua. Artinya hidup ini penuh dengan pengorbanan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat kita baca itu Mbak Dela, inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya seluruh pengorbanan kita tidak ada sia-sia ketika kita nawaitukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah, kita sudah berkorban, niat kita bukan karena Allah, nanti kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuma dunia ataupun sesuai dengan niat kita. Ya, jadi intinya Bu Ida ya, memang hidup ini penuh dengan pengorbanan, dan pengorbanan itulah langkah kita, media kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tenaga, pikiran, harta dan lain-lainnya. Niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Dela. Baik Ustadz, kita terima telepon kembali di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Palembang, silakan Pak Roni. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, Nah, siap. itu ini apa Ustaz? Badan kita ini apa? Kita telah sholat Pak Ustaz, tapi tidak memikirkan keluarga Pak Ustaz. Nah, kita sedang sholat kumpul madin ke masjid Pak Ustaz, tapi keluarga kita tidak kita pikir bagaimana Pak Ustaz. Ini bisa ditangkap ya Ustadz ya? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Ustadz. Baik, Pak Roni di Palembang ya. Ya. Ya, ini kalau tidak salah ini beliau menyatakan kita sudah dekat dengan Allah ya, kita sudah banyak melaksanakan perintah Allah ya. Namun sisi lain kita meninggalkan keluarga ini. Jadi bagaimana hukumnya? Jadi begini. Ya, dalam hadis itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya bagaimana cara kita memimpin ya. Dari yang paling atas, yang paling tinggi jabatannya sampai ke yang paling rendah. Nah, artinya dalam rumah tangga ada pemimpin ya Mbak Dela, yaitu sebagai suami ya, atau ayah adalah pemimpin rumah tangga. Bahkan kita sendiri pun adalah memimpin bagaimana jiwa raga kita, nanti akan ditanya. Maka dalam surah Yasin itu Mbak Dela sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu akan ditanya oleh Allah. Nanti di akhirat mulut kita akan dikunci oleh Allah yang akan berbicara tangan kita. Anggota yang lainnya akan menyaksikan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama di dunia. Artinya
kita dekat dengan Allah, alhamdulillah itu luar biasa. Namun sisi lain kita mengabaikan perintah Allah juga apa? Dalam Al-Quran itu, ya kita adalah pemimpin dalam rumah tangga kita. Artinya kita tidak boleh mengabaikan. Nah yang bagus itu Mbak adalah imbang. Ya itulah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita dunia kita ingin bahagia, di akhirat pun kita ingin bahagia. Jadi jangan kita umpamanya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sisi lain kita melupakan perintah Allah, kewajiban untuk memberikan tanggung jawab ataupun nafkah kepada anak istri kita. Maka dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini. Jadi hai hambaku, kata Allah, jagalah dirimu kemudian keluargamu dari api neraka. Artinya Mbak Dela, ketika kita lupakan keluarga kita, nanti di akhir akan dituntut. Nauzubillah min zalik. Ya, nauzubillah min zalik. Artinya kita imbang lah ya, kita imbang, kita dekat dengan Allah, kemudian kita tunaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga untuk ya menafkahi, untuk membimbing sanak saudara kita, keluarga kita ke jalan yang benar, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Dela. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp dulu Ustadz di 0821792790 dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bagaimana dengan kami yang tidak punya uang untuk berkurban, tapi kami sudah ada niat, alhasilnya kami meminjam uang untuk berkorban tersebut. Mohon penjelasannya Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Baik ya, hamba Allah. Jadi luar biasa. Paling tidak ini pengorbanan Mbak Dela ya. Sudah sanggup untuk minjam ya, ngutang katakanlah, untuk berkorban atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ambil hukum dasar ya, bahwasanya korban ini Mbak Dela adalah sunnah muakkad, bukan wajib ya. Sunnah muakkad. Artinya kita sangat dianjurkan. Maka dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka surah yang kedua itu dijelaskan hendaklah kita dekatkan diri kepada Allah, cara kita bersyukur wanhar dengan cara menyembelih hewan kurban, dengan catatan bagi yang mampu. Nah, ini. Tapi kalau belum ada kesempatan, bukan tidak mampu ya, mungkin belum ada rezekinya untuk ke sana. Ya, apalagi tahun ajaran baru Mbak Dela, mungkin anak pengen sekolah, dahulukan dulu yang itu. Ya, mungkin pengen beli baju, dahulukan yang itu dulu ya. Nah, artinya kita terus berusaha. Ya, terus kita berdoa kepada Allah agar diberi kelapangan. Ya, belum siap tahun ini, mudah-mudahan tahun depan. Belum sempat tahun depan lagi. Yang penting ada hujah, ada keinginan kita, ada kemauan kita yang benar-benar ingin berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tapi kalau kita sampai mengutang, ya mohon maaf, ini saran kami jangan dulu. Kenapa? Kan ini tidak ada unsur paksaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Mbak Dela ya, kalau kita ada tungguan ya, bahasanya umpamanya saya ingin korban tapi gaji saya belum keluar, boleh, tidak jadi masalah. Artinya ada tungguan untuk kita bayar. Nah, yang bahaya ini ya kita memaksakan kehendak, kita ngutang, kemudian kita berkorban, dan setelah korban kita bingung bayarnya gimana ini. Nah, ini bahaya seperti itu. Jadi tinggal kepada hamba Allah, lihat situasi dan kondisi, kalau memungkinkan ya sudah bismillah, niatkan karena Allah, mudah-mudahan nanti akan segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika belum memungkinkan ya jangan dipaksakan, tinggal banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa menyembelih hewan kurban. Paling tidak kita berkorban tenaga kita adalah pikiran kita ya, kemudian yang lainnya ini untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Dela. Baik Ustadz kita ke penelpon selanjutnya di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenten, silakan, ada Ustadz Andi Irawan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin. Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ustadz mau nanya masalah korban Ustadz ya? Ya, boleh. Ya, karena ini masih rangkaian dengan haji Ustaz. Ya, benar. Kalau di dalam bulan Arafah kita puasa bulan Arafah, orang yang naik haji kan ya mereka wukuf di Arafah. Nah, pertanyaan saya ini pada waktu lebaran haji ya. Zulhijjah itu kemudian hari tasyrik, apakah semua jemaah haji itu setelah pulang ke Makkah itu mereka semuanya melakukan korban?
Oke, baik. Tidak kewajiban apa itu merupakan suatu wajib haji atau seperti apa penjelasannya. Oke, Nah, baik. ini sebabnya ya kita belajar ilmunya dulu kan belum naik haji Pak Ustaz. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti Amin, segera dipanggil amin, oleh amin. Allah. Semua ya pendengar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Baik, Ustaz. Pak Zakaria ya. Iya. Nah, jadi begini Pak Zakaria, pertama kami pengen berikan doa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kita semua segera mendapatkan Amin, panggilan ya dari Allah. Allah untuk beribadah di Amin. Mekah Al-Mukarramah. Allahumma yassir alaina wa sahil alaina ila Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah ini. Nah, yang berikutnya kurban ya. Jadi kurban ini adalah rangkaian ketika di bulan haji. Maka ada waktu tertentu untuk kita menyembelih hewan kurban. Pertama, tanggal 10 di bulan Zulhijjah itu Mbak Dela. Tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Kemudian ayyamu tasyrik. Di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Zulhijjah. Ya. Nah, kalau luar situ tidak boleh. Itu bukan lagi kurban, namanya sembelihan biasa. Hati-hati. Jadi jangan umpamanya sudahlah kami pengen nyembelihnya tanggal 15 di bulan Zulhijjah, tidak sah lagi. Jadi bukan kurban, akan tapi sedekah biasa. Nah, bagaimana dengan orang yang menunaikan ibadah haji? Apakah mereka wajib kurban? Tidak. Ini kembali kepada individu masing-masing. Kalau ada rezeki silakan berkorban. Ya, kalau mampu nyembelih onta untuk 10 orang. Ya, kalau umpamanya belum memungkinkan onta, kambing ataupun kibas untuk satu orang. Ya, artinya orang yang sedang menunaikan ibadah haji itu tidak wajib untuk berkorban. Namun dianjurkan ya untuk menyembelih hewan korban kalau bahasa kita mumpung Pak Dela ya. Mumpung ada di kota Mekah, di kota suci ya, di Mekah Al-Mukarramah, kita laksanakan ibadah sebaik mungkin. Rakan haji kita tunaikan, kurban kita lakukan. Ini menjadi wasilah agar kita mendapatkan haji yang mabrur itu. Jadi intinya Pak Zakaria itu kurban bukan wajib ya. Jadi jamaah haji ada yang berkorban ada yang tidak, itu adalah. Baik Ustadz. Ustadz, kita ke Pak Romli di Sembawa Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ketika kita ingin mengimplementasikan ibadah kita dalam segala aktivitas dari bangun tidur hingga tidur kembali, seperti sholat, cari nafkah dan lain-lain. Tapi terkadang kita ini semangatnya sementara. Adakah caranya Ustadz? Mohon penjelasannya dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Oke ya Pak Romli, ini luar biasa ini Mbak Dela. Jadi artinya bagaimana kita mengimplementasikan ya kehidupan kita sehari-hari agar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Ya, sebenarnya begini. Islam itu tidak susah ya. Maka terkadang kita yang membuat susah sendiri ini Mbak Dela. Contoh sholat kan cuma 5 kali dalam sehari semalam. Jadi ketika sholat ya sudah kita sholat. Ketika ada waktu kerja kita bekerja sesuai dengan prosedur dalam pekerjaan kita. Waktunya istirahat kita istirahat, kita jalankan seperti itu. Nah, memang sisi lain Mbak Dela, iman kita ini naik turun. Ya, kadang iman kita ini luar biasa, tingginya luar biasa. Tapi sisi lain terkadang iman kita ini turun down sampai ke bawah. Maka dalam Al-Qur'an itu summa asfala safilin. Jadi terkadang kita diletakkan ke paling rendah. Ini na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Pertama, kita banyak berdoa. Maka dalam doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami atas agamamu, tetapkan hati kami atas ketaatan kepadamu. Jadi kita banyak berdoa. Ya, karena ketika kita semakin kencang beribadah, syaitan itu semakin kuat juga menggoda kita Mbak Dela. Itu luar biasa. Jadi artinya doa, kemudian kita cari lingkungan. Ini sangat mempengaruhi Mbak Dela. Lingkungan sangat mempengaruhi. Carilah teman-teman yang kira-kira bisa mengajak kebaikan. Kita sering hadir di majelis taklim, ya, kita laksanakan ibadah berjamaah di masjid. Insya Allah akan terjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita berada di lingkungan yang salah, ya mohon maaf, ya terkadang kita akan ikut kepada jalan yang kurang baik. Jadi intinya pertama ada niat yang kuat, yang berikutnya kita berdoa kepada Allah, dan yang ketiga kita banyak bergaul, berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Jadi insya Allah ya kalau kita lakukan hal seperti itu, insya Allah kita bisa menjaga
implementasi ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan laksanakan seadanya saja, semampu kita. Yang penting kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kita jalankan. Itu Mbak Dela. Baik Ustadz, kita terima telepon kembali dan kami informasikan saat ini 32 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Villa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, semangat suaranya. Alhamdulillah. Ya, yang saya tanyakan Pak Ustadz. Ya. Ini ada korban, istrinya itu sudah meninggal Pak Ustadz. Nah, dia itu kawin lagi. Nah, istrinya yang meninggal itu dicampuri, diikuti korban itu Pak Ustadz. Nah itu boleh nggak Pak Ustadz? Oh ya. Nah itu aja Pak Ustadz Andi, Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik Bu Kusmini ya di Pulau Rimau. Jadi begini Bu Kusmini ya. Jadi kurban ini boleh kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ya memang ada beberapa ulama yang tidak berpendapat. Namun ada juga ulama yang berpendapat dibolehkan untuk orang yang sudah meninggal. Nah kemudian kita tambah juga niatnya untuk orang yang masih hidup ya. Seperti tadi kan istri pertama meninggal ya. Kemudian menikah lagi. Boleh, tidak jadi masalah, dengan catatan kalau sapi ya 7 orang ya. Nah kalau kambing berarti 1 orang. Nah kalau ada 2 orang berarti ada 2 kambing, tidak jadi masalah. Atau umpamanya kita beli sapi untuk 7 orang, jadi istri pertama, istri kedua, kemudian mungkin mertua kita, bahkan yang lain-lain, itu sah-sah saja. Ya, jadi artinya tidak ada alasan ataupun patokan kita tidak sah. Jadi sah, yang penting nawaitu kita kan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an tidak akan sampai darahnya, dagingnya, kulitnya kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin taqwa minkum, akan tetapi ketakwaan, ketulusan kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya boleh, sah ya Bu Kusmini, kita berkorban, kita niatkan pertama untuk orang sudah meninggal, kemudian kita tambah dengan orang yang masih hidup. Dengan catatan tadi kalau kambing 1 orang, kemudian sapi untuk 7 orang. Itu Mbak Dela. Baik, kita ke WhatsApp kembali Ustadz di 082179279090. Ada Pak Syarkawi Ajam di Banyuasin 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita mencontoh Nabi Ibrahim menyembelih anak, tapi sekarang yang saya amati adalah anak mau membunuh orang tua untuk menguasai hak orang tua. Dari Pak Syarkawi Azam di Banyuasin 3. Silakan Ustaz. Baik ya, terima kasih, ini luar biasa ini pertanyaan Pak Syarkawi ya. Jadi begini Pak Syarkawi ya, yang kita contoh bukan masalah menyembelihnya ya. Kalau kita menyembelih anak, apalagi bahwa nauzubillah min zalik ya, nauzubillah min zalik. Nah, ini salah satu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam hukum juga sangat tidak dibenarkan juga. Namun pengorbanan Nabi Ibrahim ini adalah perintah dari Allah. Sekarang ini mohon maaf banyak bisikan-bisikan yang mengatasnamakan itu ini sehingga menyesatkan kita. Ya memang kalau kita lihat dari sisi lain, mohon maaf ya, Nabi Ismail itu luar biasa Mbak Dela. Kami membayangkan ya, meskipun di usia anak-anak yang mampu mengucapkan kalimat, wahai bapakku, lakukan kalau itu adalah perintah dari Allah. Bayangkan itu Mbak Dela. Ya, padahal sisi lain akan dikorbankan. Ya. Nah, memang beda dengan kehidupan sekarang. Anak-anak, mohon maaf ya, sebagian, tapi ya oknum juga ada anak yang mereka terkadang demi harta, demi warisan, ya demi dunianya, mereka terkadang memaksa orang tua, bahkan membunuh orang tua. Kan banyak kejadian seperti itu. Nah, ini artinya apa? Ada salahnya di mana? Ini salah satu mungkin kesalahan di pergaulannya, ataupun dalam pendidikannya, ataupun yang lain-lainnya. Namun sisi lain begini Mbak Dela, ya Nabi Lut itu kurang apa lagi, ya Nabi Nuh kurang apa lagi, seorang nabi. Namun anaknya sendiri ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ada hati yang bukan milik kita, hati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terkadang anak sudah kita sekolahkan di agama, sudah kita didik dengan akhlak yang baik ya, dengan sopan santun, kita ajak beribadah. Namun sisi lain ia tetap
membangkang dengan perintah kita dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sana ada hidayah yang bukan milik kita, ada hati bukan milik kita. Tugas kita orang tua adalah mendoakan, mengajarkan, kemudian mengarahkan, selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya paling tidak apa yang harus kita contoh? Nah, Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada putranya. Karena contoh yang baik, maka diikuti oleh Nabi Ismail hal yang baik juga. Jadi artinya yang kita contoh tadi adalah bagaimana ketaatannya kepada Allah. Nah, kemudian kita contohkan kepada anak-anak kita, insya Allah anak kita akan mencontoh tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Dela. Baik, kita terima telepon kembali di 36997. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar, Jawi sehat Pak Abu? Ya, insya Allah. Amin. Silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ustaz minal aidin Pak izin keresahannya nanti. Ya, siap, sama-sama Pak. Ya. Ini Ustaz, pertanyaan saya ini, saya tuh sering mendengar apa benar. Katanya kurban itu menjadi tunggangan kita di surga, Ustaz. Kok aneh surga ini menunggu tunggangan di dunia, Ustaz? Ya. Ya, mau pencerahan Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Silakan Ustaz. Oke, baik ya Pak Abu Bakar ya. Memang sering terdengar ya di kalangan masyarakat kita bahwa kurban itu adalah tunggangan kita. Sebab ini adalah bahasa kinayah. Ya, kata tunggangan itu adalah wasilah. Ya Mbak Dela ya. Contoh kita ingin ke pasar, apa tunggangan kita? Mobil. Wasilah kita naik mobil, ya. Apa umpamanya kita pengen ke Mekah? Apa tunggangan kita? Wasilah kita naik pesawat. Ini kan wasilah namanya. Nah, begitu juga dengan kurban tadi. Kurban tadi adalah wasilah kita, amalan kita yang bisa mengarahkan kita untuk dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahasa kinayah. Ya, memang sebenarnya ketika kita dibangunkan oleh Allah nanti di padang mahsyar, semua kita kan mencari pertolongan. Ya, kita dibangunkan, kita mencari pertolongan ke sana, ke nabi-nabi, kemudian sampailah kepada Nabi Adam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita akan mendapatkan pertolongan. Nah, ketika kita banyak melaksanakan perintah Nabi Muhammad, berselawat termasuk berkorban tadi, ini akan menjadi wasilah, ya, bahasa lain tunggangan kita agar kita lebih cepat sampai, agar kita lebih dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa tunggangan ini bukan berarti kita menunggangi seperti kita menunggangi kuda sekarang, bukan. Ini sebenarnya bahasa kinayah, wasilah, artinya wasilah, media dengan korban tadi, takarub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Allah berikan kemudahan dalam keluarnya. Ini kan salah satu tunggangan artinya. Ini kalau bahasa kita sehari-hari. Jadi intinya wasilah agar kita cepat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak adalah. Baik. Silakan ingin bergabung kembali di belakang Pak Abu Bakar di Jejawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ada Ibu Siti Aisyah di Palembang. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu tanya saya Pak Ustaz ya. Ya. Apa bedanya pergi umroh dengan pergi haji? Tapi bilang kata-kata orang, cuma aja kamu tuh umroh, tidak cuman cuman untuk iseng-iseng aja. Kalau umroh itu cuma bukan nak pergi mau ke ibadah. Kalau haji itu baru dia bilang gitu. Apa benar itu Pak Ustaz? Baik. Itu yang bertanya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oke, baik ya, Bu Siti Aisyah di Palembang ini Mbak Adela ya. Iya. Nah, jadi begini, beda umroh dengan haji. Pertama, kalau haji itu adalah ada waktu tertentu. Al-hajju asyhurum ma'lumat dalam Al-Quran. Haji dilakukan di bulan tertentu. Artinya cuman setahun sekali Mbak Dela. Jadi cuman di bulan Zulhijjah. Nah, kenapa kita berangkat di bulan Zulqa'dah? Karena waktu. Ya, kalau kita berangkat di tanggal 10,
kapan sampainya, kan seperti itu. Namun puncaknya adalah tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Ini pertama. Nah, yang kedua ada rangkaian-rangkaian kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Salah satunya wukuf di Arafah. Jadi wukuf itu wajib itu adalah. Meskipun dalam keadaan sakit kita wajib hadir di tempat di padang Arafah itu, dia di wukuf itu. Kenapa? Kalau kita tidak hadir di situ maka la hajah, maka tidak ada haji baginya. Jadi ini salah satu kewajiban seperti jumrah, melontar. Kemudian apa lagi ya? Mabit di Mina. Ini kan perbedaan antara haji dengan umrah. Dan yang berikutnya, haji adalah kewajiban. Artinya rukun Islam yang ke-5, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, kalau umrah itu tidak ada ketentuan hari ataupun bulan, boleh dilakukan kapan saja. Ya, boleh di bulan Zulhijjah kalau diperbolehkan. Biasanya tidak boleh ya, tidak mungkin. Atau boleh di bulan Muharram, Ramadan. Terserah kapan kita ada kesempatan, ada rezeki, ada waktu, ada kesehatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, umroh ini bahasa lain memang dikatakan wisata religi bisa jadi. Namun wisata kita kemana? Ke makam Rasulullah, ke Madinah, ke Masjidil Haram. Ini kan ibadah, bukan sekadar kita wisata yang sifatnya lago, bukan seperti kita wisata ke pantai kita lago, bukan. Artinya memang kita diutamakan juga. Maka dalam Al-Quran wa atimul hajja wal umrata lillah. Memang setelah kita menunaikan ibadah haji sudah kita sempurnakan wal umrah, dan kita dianjurkan untuk umroh juga. Nah, bagaimana dengan kita belum ada kesempatan ibadah haji karena memang waktunya tertentu, apalagi saat ini nunggu lama Mbak Dela ya. Mungkin membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun. Nah, bolehkah kita umroh? Boleh, sah-sah saja kita umroh. Ya, masalah kita ibadah kita tadi tergantung dengan niat kita. Ya, tergantung dengan niat kita. Jadi salah kalau orang mengatakan percuma kita umroh kalau belum haji, itu adalah kalimat yang salah sebenarnya. Jadi ibadah itu yang mana yang bisa kita dahulukan. Yang penting nawaitu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu Siti Esa, ya silakan, tidak jadi masalah umroh terlebih dahulu kalau belum ada waktu untuk menunaikan ibadah haji. Dan kita tidak perlu mendengarkan, ya mohon maaf ya, ocehan-ocehan orang yang terkadang itu memberikan tantangan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada. Yang penting niatkan kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Dela. Baik, Pak Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Zulkifli di Tanjung Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga kita dalam lindungan Allah selalu, amin. Yang saya tanyakan, apakah benar orang yang berkurban itu tidak boleh menikmati daging kurbannya? Mohon penjelasannya dari Pak Zulkifli di Banyuasin. Silakan Ustadz. Oke, baik ya. Jadi begini Pak Zulkifli. Jadi kurban ini ada dua ini Mbak Dela. Pertama kurban biasa, ya. Yang kedua kurban nazar namanya ya. Kalau yang ketiga korban perasaan Mbak Dela. Ada 3 jadinya. Ya, jadi korban biasa seperti kita umpamanya beli kambing atau kita titip melalui masjid, musala, itu korban biasa. Maka kita boleh menikmati sepertiga hewan kurban kita. Contoh kita umpamanya kalau kambing itu Mbak Dela ketika dibagi belah menjadi 4, maka boleh sebagian kita ambil, boleh kita nikmati, boleh. Tapi kalau korban nazar tidak boleh. Kenapa? Karena ada hukum nazar di situ. Artinya tidak boleh hewan yang kita nazarkan untuk kita nikmati, tidak boleh. Ini jadi intinya tetap boleh kita menikmati korban yang biasa yang bukan korban nazar sepertiga daripada hewan korban kita. Itu Mbak Dela. Baik. Silakan ingin bergabung kembali di 369977. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Bapak? Dengan Ramadan di Sorong ini, Mbak. Di Sorong di Papua. Papua. Jauh nih Pak Ustadz dari Papua ini. Ya Allah. Silakan Pak Ramadan. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi selalu ya. Siap, sama-sama. Pertanyaan saya gini Pak Ustadz, bagaimana seharusnya setiap umat Islam itu melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai syariat Islam, jadi tidak boleh menyimpang dari aturan yang diatur tentang ekonomi Islam ya. Ya, dikaitkan dengan makna seekor domba terbaik yang Allah gantikan untuk dikurbankan oleh Nabi Ibrahim sebagai lambang makna kurban secara hakiki ya. Jadi pemberdayaan ekonomi mulai dari skop yang paling kecil yaitu keluarga, kemudian kepada skop yang besar yakni pemberdayaan ekonomi bangsa. Seperti itu Mbak.
Baik. Mbak Dela dan Pak Iya. Ustadz ya. Terima kasih mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Pak Ramadan di Papua. Luar biasa ini Mbak Dela. Jauh, Ustaz. sekali ini. Jadi begini ya. Memang sebenarnya kita dianjurkan kurban itu dengan seekor domba yang bagus, yang terbaik. Artinya ketika mengatakan yang terbaik, maka dalam Al-Quran surah Al-Kautsar itu inna a'tainakal kausar, diawali dengan nikmat yang banyak. Bahasa kita rezeki yang ada, artinya ekonomi nih Mbak Dela, ya ekonomi. Nah kemudian apa tadi? Kita cari kambing yang terbaik, domba yang besar, yang gemuk, kita sembelih, kemudian kita bagikan dengan orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ini kan bagian daripada ekonomi juga ya, mohon maaf. Jadi kalau bahasa kita Mbak Dela seperti ini, umpama ada orang-orang tertentu mereka mungkin jarang makan daging ya, seperti itu. Nah dengan adanya kita menyembelih hewan kurban tadi, dagingnya kita bagikan dengan mereka, maka mereka menikmati daging kurban kambing, sapi. Ini kan salah satu pemberdayaan ekonomi umat juga ya. Pemberdayaan ekonomi artinya banyak hal yang kita ambil pelajaran dari sini. Contoh ya, umpamanya orang yang ternak kambing, mereka bisa jual kambing. Ini kan ekonomi semua. Maka sebenarnya Islam itu Mbak Dela ketika dijalankan dengan cara yang baik ya, kemudian diberikan kepada yang hak menerimanya, itu luar biasa Mbak Dela. Seperti umpamanya zakat saja itu ada zakat fitrah, zakat mal. Mungkin tidak ada yang namanya fakir miskin yang sangat melarat, ketika itu kita kontrol dengan sangat baik. Namun sisi lain ya di lapangan terkadang fakta yang berbeda Mbak Dela, seperti itu. Jadi intinya benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan tadi, bahwasanya salah satu ya implementasi daripada kurban ini bagaimana memberikan pemberdayaan ekonomi umat ya, pemberdayaan ekonomi umat. Ketika sudah mampu maka kita berkorban, kemudian dagingnya kita bagikan, dan situ banyak ya stakeholder yang terkait terhadap apa yang kita lakukan ketika menyembelih korban. Ada orang mungkin yang motongnya mungkin mereka dapat upah, mungkin yang mencari rumputnya mungkin mereka mendapat upah, dan lain-lainnya itu Mbak Dela. Baik. Di belakang Pak Ramadan di Papua, silakan di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Ada pertanyaan tambahan ya, boleh? Oh boleh, silakan Pak Zakaria. Ya, assalamualaikum Mbak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini agak menyimpang Ustaz ya, masalah Al-Quran Ustaz ya. Beguyur dah. Al-Quran Ustaz. Ini di surat At-Toha Ustaz ya. Yang sering dibaca, mungkin di dakwahan juga. Di ayat ke-14 Ustaz. Kan dikatakan bahwa kira-kira artinya aku adalah Allah, sembahlah aku. Nah, sering dikaitkannya pada waktu di ayat 14 itu kaitannya pada waktu Allah mau menciptakan ruh itu ditanya. Sedangkan menurut saya di tafsir itu nggak ada loh penjelasan masalah itu. Apakah ada ayat Quran lain atau hadis bahwa pada waktu Allah pada waktu ruh diciptakan itu seperti itu? Betul dikaitkan dengan ayat 14 itu kan cuma mengatakan Allah itu aku adalah Allah, sembahlah aku, itu perintah bahwa kita harus menyembah Allah. Mohon pencerahan Ustaz ya. Oke, baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zakaria ya. Ini masalah sedikit tafsir lah ya. Jadi begini, memang dalam Al-Quran itu innani anallah la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimis shalah li dzikri, itu mungkin yang dimaksud dari Pak Zakaria ya. Apa maknanya? Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini pernyataan Allah. Ya luar biasa. Jadi Allah langsung ngomong aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain saya kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri, tunaikanlah ibadah salat sebagai sarana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Allah itu sudah memberikan cara kita ingat dengan Allah. Bagaimana? Wa aqimis shalah, dirikan salat ya 5 kali dalam sehari semalam. Ya, kemudian kalau kita bahas lagi, salat itu kan banyak maknanya. Pertama, salat doa. Salat adalah doa, kita minta kepada Allah. Itu kan juga cara kita ingat dengan Allah. Ketika sedih kita minta dengan Allah. Jadi kalau sedih Mbak Dela, jangan kita kembali kepada media sosial. Kan itu sekarang bikin ya. Status, ya. Iya, kan sekarang ini kan banyak orang ketika sudah galau ambil HP, kemudian buka media sosial galau. Apa yang terjadi? Tambah panjang masalahnya. Nah, padahal Allah berikan wa aqimis shalah. Ya wasta'inu bisabri wassalah. Jadi banyak cara kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi artinya
Allah memberikan pelajaran kepada kita agar kita menyembah Allah, dan cara yang terbaik ingat kepada Allah adalah dengan cara salat. Nah, kemudian ada lagi ayat mengatakan masalah ruh ya tadi ya, kulir ruh. Ya, ketika Rasulullah ya itu kalau tidak salah ditanya masalah ruh ya, yas'alunaka 'anir ruh ya kalau tidak salah, ditanya bagaimana terkait masalah ruh. Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, ruh itu adalah min amrillah, itu adalah perkara Allah, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu, itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah ruh ya itu adalah hak Allah. Contoh kita umpamanya kapan meninggalnya, itu kan ada masalah ruh ya. Jasad kita ini digerakkan oleh roh kita. Ketika kita melihat orang yang sudah meninggal, Mbak Dela, kebetulan kami ini kan Bilal juga keseharian, jadi sering menghadapi jenazah. Kalau kita lihat matanya masih lengkap, ya, tangannya masih lengkap, kakinya masih lengkap, tapi tangan tidak bisa bergerak. Kenapa? Tidak ada ruhnya. Matanya masih ada, namun tidak bisa melihat karena tidak ada ruhnya. Nah, artinya ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Dela. Jadi intinya maka ketika kita hubungkan antara ayat ini dengan ayat yang pertama tadi, tugas kita adalah fokus ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Dela. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan terakhir Ustadz ya di WhatsApp di 0821792790. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Ustadz, kalau misalnya niat untuk berkurban, mana yang didahulukan, niat untuk orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Palembang. Oke, baik ya. Jadi hamba Allah. Jadi masalah niat ya, yang mana yang terbaik antara orang yang sudah meninggal ataupun orang yang masih hidup. Jadi begini, tinggal sebenarnya kalau kita lihat ini adalah situasi dan kondisinya. Nah, kalau orang yang sudah meninggal ini orang tua kita, umpamanya memang belum ada kesempatan berkorban selama masa hidupnya, tidak jadi masalah. Jadi lagi-lagi ke musyawarah ini Mbak Dela, balik-balik ke musyawarah. Jadi apalagi umpamanya ada pasangan suami dengan istri, kan musyawarah dulu. Jangan ngotot suaminya pengen atas nama suaminya dulu, istrinya atas nama istrinya dulu. Apa yang terjadi? Ujungnya kan mereka ribut Mbak Dela. Nah, jadi intinya mereka tidak membuahkan hasil yang sangat baik. Nah, artinya musyawarah. Nah, boleh atas nama orang sudah meninggal dunia ataupun orang yang masih hidup. Yang mana didahulukan? Tergantung dengan situasi kita. Kalau orang tua, kalau kami lebih sependapat ya kita dahulukan orang tua kita. Itulah apa dalam hadis itu, iza mata ibnu Adam in qata'ahu illa min salasin. Jadi ketika meninggal anak cucu Nabi Adam, terputuslah semua amal terkecuali 3 macam. Salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan bagi kedua orang tuanya. Nah, melalui korban tadi Mbak Dela, itu mudah-mudahan menjadi doa wasilah kita sebagai anak yang soleh akan memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi intinya Mbak Dela tergantung dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Itu Mbak Dela ya. Baik Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup mengenai meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan Ustadz. Oke, baik ya para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, juga Mbak Dela beserta kru yang dirahmati Allah. Intinya di jumpa akhir ini marilah ya kita manfaatkan kesempatan kita, waktu kita, kesehatan kita di bulan Zulhijjah ini untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah di bulan yang mulia ini kita contoh bagaimana perjuangan dakwah Nabi Ibrahim, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini marilah kita contoh. Mudah-mudahan dengan kita mencontoh perjalanan, perjuangan, pendekatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mendapatkan gelar ulul azmi, mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ini kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, terutama dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh cinta dengan dunia kita, cinta dengan pekerjaan kita, cinta dengan keluarga kita, namun ingat jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian Mbak Dela, ya lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi bersama Ustadz Andi Irawan SPD MAG, dan mungkin untuk pendengar yang belum sempat mendengarkan bisa menyaksikan siarannya ulang di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan kami informasikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Tetaplah bersama kami.
baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.